Shalom Jemaat Tuhan. Saya Pastor Yer, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang kita kembali bisa beribadah secara online dalam ibadah tengah minggu kali ini. Ya, untuk beberapa jemaat di North Point, lama kita tidak berjumpa. Saya berdoa seluruh umat Tuhan dalam keadaan yang baik. Dan semua jemaat lain yang masih mengikuti secara online belum libur. Saya terus berdoa buat Anda supaya keadaan Anda terus dalam perlindungan Tuhan, terus menikmati kasih dan rahmat Tuhan. Selalu percaya kepada Dia, pegang selalu firman-Nya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sebuah cerita yang akan kita pelajari tentang bagaimana Yesus menampakkan dirinya sebelum nanti Dia akan terangkat ke surga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita akan memuji Tuhan sejenak. Kita akan menaikkan setiap hati kita, menyanyikannya, bukan sekedar dari pikiran kita, tetapi itu biarlah dari hati kita yang terdalam, memuji dan menyembah Tuhan. Saya akan berdoa buat kita semua, lalu kita akan memuji Tuhan. Bapa, pada saat ini kami memberi waktu kami secara khusus untuk bisa memuji Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau yang menyatukan hati dan roh kami. Engkau Tuhan yang akan bersuara kepada kami ya Tuhan secara pribadi melalui firman-Mu ya Tuhan. Meski kami sedang dalam kesibukan kami masing-masing. Mungkin ada yang sedang dalam transportasi publik, atau mereka ada di dalam rumah, atau mereka sedang ada di luar rumah. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami mau sejenak fokus kepada ibadah ini. Kami mau sambil melakukan aktivitas kami mau membawa hati kami kepada Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, kami mau menikmati suasana surga pada saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dan memulai ibadah kita bersama-sama. Saat indah kita berhadapan dengan di dalam hadirat-Nya. Kita merasakan keteduhan, ketenangan, kedamaian bersama Tuhan.
lakukan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Haleluya, sebuah pujian yang telah kita naikkan bersama-sama. Saya percaya pujian itu telah membuat kita semangat, menjadi kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersama-sama. Bapa, kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan pada saat ini melalui hamba-Mu. Biarlah firman ini dapat menguatkan hati kami semua. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya akan memulai firman Tuhan pada saat ini. Ketika saya remaja, saya memiliki seorang idola. Saat itu saya masih belajar bermain musik, bermain drum. Saya selalu menonton sebuah video dari seseorang anak Tuhan yang dipakai Tuhan secara khusus dalam bermain drum. Saya menjadikan dia idola saya pelajari bagaimana permainannya, saya ikuti bagaimana dia melakukan sesuatu di sosial media, apapun yang dia lakukan, saya ikuti secara jarak jauh. Dia berdomisili di Jakarta. Lalu suatu saat dia diundang oleh salah satu gereja untuk datang ke kota Solo, dan saya mengatur semua waktu saya mengubah jadwal les saya, lalu saya usahakan untuk datang ke gereja tersebut untuk bisa bertemu, menyaksikan secara langsung, dan saya bisa mempelajari, dan saya berharap bisa ngobrol banyak dengan beliau. Lalu waktu itu datang dan saya datang ke gereja, ibadah selesai, saya bisa menghampiri dia, mendengarkan sesuatu daripada dia, dan saya menanyakan sebuah pertanyaan. Kemudian dia memberikan waktu kesempatan untuk setiap orang bisa berfoto dengan dia. Pengalaman itu adalah sebuah pengalaman yang sungguh sangat menarik. Pengalaman yang sangat menggembirakan buat saya ketika saya masih remaja saat itu. Dan bagaimana tidak, karena orang yang biasanya saya lihat dengan layar kaca, dari laptop ataupun dari handphone, sekarang ada di depan mata saya. Saya bisa merasakan atmosfer dia, bagaimana dia begitu hangat, dia begitu suka berteman, membangun hubungan dengan orang baru. Dia tidak memilih-milih orang, dia sangat hangat, dia sangat friendly, dia orang yang sangat menyenangkan untuk bisa berhubung dengan dia. Dan pengalaman itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan, sebuah pengalaman yang memotivasi saya, yang membuat saya menjadi semangat untuk belajar bermain musik dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebuah pengalaman yang tidak terlupakan, meski itu sudah sekitar lebih daripada 10 tahun yang lalu. Di Alkitab ada juga sebuah peristiwa di mana orang berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Dan hari ini kita akan melihat sebuah cerita di mana Yesus dibangkitkan, lalu dia melakukan perjumpaan pribadi dengan dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus sebelum Yesus benar-benar naik dan terangkat ke surga. Kita akan melihat sebuah cerita yang berjudul Perjalanan ke Emmaus, sebuah perikop yang ada di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 32. Judul perikop itu berkata, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya tidak akan membaca semua daripada ayat-ayat ini atau cerita ini, karena sangat panjang, akan menyita waktu kita. Tetapi saya akan membaca sebentar, sebagian saja, untuk mengingatkan kita apa sih yang terjadi dalam cerita ini. Apa yang terjadi, apa yang bisa kita pelajari daripada cerita tersebut. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Diceritakan bahwa ada 2 orang yang baru saja mendengar kabar bagaimana Yesus hilang dari kuburnya. Ketika Yesus mati, lalu di hari yang ketiga, batu penutup kubur itu terguling. Dan para wanita-wanita yang melihat itu memberi kabar kepada para murid yang lain. Dan mereka semua menjadi bingung, mereka menjadi kaget, di manakah mayat Yesus? Adakah orang yang sedang mencurinya, di mana mereka meletakkannya, dan sebagainya. Dan ketika mereka dalam keputusasaan, ketika mereka dalam keadaan yang kehilangan pengharapan, akhirnya mereka kembali kepada asal mereka masing-masing. Mereka berjalan ke arah meninggalkan Yerusalem, ke arah sebuah kampung yang bernama Emmaus. Jaraknya tidak terlalu jauh sesungguhnya, kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Jadi mereka meninggalkan Yerusalem ke arah Emmaus. Dan disitulah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus berjumpa dengan mereka. Yesus hendak memberitahu sesuatu kepada mereka. Tetapi kedua orang ini tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka itu berjumpa dengan Yesus. Seperti apa yang saya katakan di awal, bahwa hari ini kita mau belajar tentang berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Mengapa hal ini perlu saya bagikan pada hari ini? Karena saya sungguh percaya bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Yesus pasti akan mengalami sesuatu yang berbeda. Saya percaya bahwa perjumpaan dengan Yesus itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dan sebuah keharusan bagi orang percaya. Ketika kita menjadi seorang Kristen, sesungguhnya kita tidak sedang beragama, tetapi kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang hanya memiliki agamawi saja, melakukan semua kegiatan agamawi itu, mereka tidak akan memiliki hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi mereka yang suka menghabiskan waktu dengan Tuhan, mereka yang suka membangun hubungan dengan Tuhan, pasti mereka pernah mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Jadi kedua orang ini berjumpa dengan Tuhan secara pribadi setelah mereka mendengar kabar bahwa Kristus itu hilang dari kubur. Mereka akhirnya berjumpa, mereka akhirnya bisa bertemu muka dengan Tuhan setelah mereka dalam kehilangan pengharapan, setelah mereka dalam sebuah keputusasaan. Dan kalau kita membaca sampai selesai daripada ayat 32, kita akan melihat bahwa perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu membawa sebuah perubahan dalam hidup mereka. Apa yang mereka alami? Nah, disitulah saya ingin menyampaikan buat kita semua. Perjumpaan pribadi membawa perubahan. Tetapi perubahan apakah yang dialami oleh kedua orang ini? Kleopas dan juga orang yang tidak disebutkan namanya. Yang pertama, perjumpaan pribadi yang mereka alami itu telah mengubah hati mereka. Mereka mengalami perubahan dalam hati mereka setelah mereka menyadari bahwa yang berbicara dengan mereka adalah Yesus sendiri. Yesus yang bangkit dari kematian itu. Dikatakan seperti ini, Lukas 24 ayat 14 sampai 17. Saya baca dari terjemahan yang lain. Sambil berjalan, mereka berbicara tentang kematian Kristus. Tiba-tiba Yesus sendiri muncul dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi penglihatan mereka seakan-akan terhalang
sehingga mereka tidak mengenali Dia. Asik benar kalian ini, katanya. Apakah yang sedang kalian bicarakan? Lalu mereka berhenti, kesedihan tampak pada wajah mereka. Pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan pertama kali, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Kristus. Dan Alkitab tadi mengatakan bahwa mereka ada sebuah kekecewaan, ada sebuah kesedihan. Mereka yang asik berbicara tiba-tiba berhenti dan menunjukkan sebuah ekspresi yang muram, sedih. Karena Tuhan mereka yang mereka harap menjadi Mesias secara politik itu telah hilang, telah mati, dan tidak diketemukan. Kekecewaan itu bisa kita lihat di ayat 21. Padahal kami mengharap bahwa Dialah yang akan membebaskan Israel, dan hari ini hari ketiga semenjak hal itu terjadi. Kita bisa melihat adanya sebuah perasaan putus asa, kecewa, sedih yang di mana harapan mereka tidak terjadi. Apa yang mereka harapkan itu sirna, hilang begitu saja. Tetapi ketika kita pelajari lagi di ayat berikutnya, setelah mereka menyadari yang mereka ajak bicara itu adalah Yesus, ada sebuah perasaan yang berubah. Hati mereka berubah. Hati mereka menjadi ada sebuah kontradiksi. Apa itu? Di ayat 32 berkata seperti ini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi di dalam pertemuan itu Yesus berbicara kepada kedua orang itu. Lalu Yesus memecahkan roti dan Yesus mengatakan sebuah firman kepada mereka. Perubahan itu terjadi di mana di bagian terakhir daripada perikop itu dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar. Hati berkobar-kobar artinya ada sebuah minat yang tidak biasa. Ada sebuah perasaan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Ada sebuah kerinduan, cinta, dan antusiasme yang berbeda kepada Tuhan setelah mereka berjumpa dengan Tuhan. Jadi artinya mereka yang sedih mengalami perubahan di hati mereka menjadi bersukacita. Mereka yang kehilangan pengharapan, mereka berjumpa dengan Tuhan dan mereka bisa memiliki pengharapan itu kembali. Mereka yang bersedih hati, Tuhan hilangkan duka itu dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Di poin pertama yang ingin saya sampaikan buat kita semua, setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mereka akan mengalami perubahan di dalam hatinya. Perjumpaan dengan Kristus secara pribadi mengubah hati setiap orang. Hati yang tidak baik itu dipulihkan oleh Tuhan setelah mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Hati yang berat itu dilegakan oleh Tuhan karena ada sebuah perjumpaan pribadi. Hati yang sedih itu, hati yang kurang baik itu, bahkan hati yang hancur itu akan dibuat utuh kembali oleh Tuhan karena adanya sebuah perjumpaan pribadi. Ada sebuah pemulihan hati ketika orang berjumpa dengan Tuhan. Tadi dikatakan kalau saya mau breakdown seperti ini, sebelum ada perjumpaan, hati mereka dikuasai dengan putus asa. Mereka tidak peka tentang siapa yang mereka ajak bicara. Mereka sedih, mereka kecewa, bahkan mereka lamban untuk percaya terhadap perkataan Tuhan. Namun setelah mereka sadar bahwa yang mereka jumpai adalah Yesus, setelah mereka diubahkan, setelah mereka mengalami perjumpaan pribadi itu, maka hatinya berubah. Ada rasa haus. Kita bisa lihat itu di ayat 28. Lalu ada semangat yang baru. Ada kerinduan yang baru. Bahkan ada antusiasme dan inisiatif yang berkobar untuk bersaksi, menceritakan bagaimana mereka berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Sebelum saya melanjutkan, jemaat Tuhan, ada Kristus yang sanggup memulihkan hatimu, asalkan engkau mau berjumpa dengan Dia secara pribadi. Kuasa Tuhan sanggup mengubahkan hatimu, sanggup mengubahkan isi hatimu, memulihkannya, membetulkannya,
supaya engkau bisa menjadi lebih baik. Asalkan engkau bersedia bisa berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Tuhan mau bersekutu dengan engkau. Tuhan mau mendengarkan isi hatimu. Tuhan mau bisa berbincang-bincang dengan engkau secara pribadi. Tapi seringkali kita enggan memberi waktu kita. Kita enggan untuk fokus kepada dia. Kita enggan untuk bisa menikmati hubungan secara intim pribadi dengan dia. Jika engkau hari-hari ini mengalami hal yang tidak baik dalam hatimu karena masalah yang begitu berat, saya mendorong, carilah Tuhan dan berjumpalah dengan Tuhan secara pribadi. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa pemulihan hati itu penting bagi Allah. Allah memandang sebuah hati yang dipulihkan adalah sesuatu yang penting dan keharusan. Mengapa? Karena ketika hati kita bermasalah, maka wajah kita bermasalah. Ketika wajah kita itu sedang tidak baik, pasti berasal daripada hati kita yang tidak baik. Pemulihan hati penting bagi Allah karena wajah kita ini mencerminkan hati kita. Amsal 15 ayat 13 berkata seperti ini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Mau setebal apapun kosmetik atau dandanan yang bisa kita pasangkan di muka kita, itu tidak bisa menutup aura kesedihan yang sesungguhnya ada di dalam hati kita semua. Mata tidak bisa berbohong. Mungkin kosmetik bisa menutup sejenak, mungkin masker yang kita pakai bisa menutupi kesedihan kita. Tetapi sesungguhnya aura terpancar daripada wajah kita itu tidak bisa kita bohongi, kita tutupi, kita tipu orang lain. Ketika itu tidak baik di wajah kita, sesungguhnya ada sesuatu di hati kita yang perlu diperbaiki. Mau seberapa mahal pun kosmetik yang kita pakai, kalau hati kita tidak kita perbaiki, tidak kita pulihkan, maka wajah kita tidak akan pernah menjadi lebih baik. Pemulihan hati juga penting bagi Allah, karena Tuhan menilai hati. Tuhan menganggap mahal sebuah hati yang ada di setiap kita semuanya. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata seperti ini. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah menilai orang daripada rupanya atau tinggi badannya, karena bukan dia yang kupilih. Manusia menilai apa yang dilihatnya, tetapi aku menilai apa yang ada di dalam pikiran dan di hati orang. Ketika orang melihat pakaian kita, ketika orang melihat bagaimana kita berbusana, ketika orang melihat bagaimana kita bertindak, ketika orang menilai tindakan kita, tetapi Tuhan melihat jauh lebih dalam, yaitu kedalaman hati kita. Dia akan mengecek, dia akan memperhatikan. Ketika kita dalam keadaan baik, dia bersuka cita. Ketika kita dalam keadaan hancur hati, maka Tuhan bersedia untuk memulihkannya. Tuhan selalu melihat isi hatimu. Engkau tidak bisa membohongi Tuhan tentang isi hatimu. Engkau bisa tertawa di hadapan orang, tetapi Tuhan bisa melihat bagaimana kesedihan yang sedang engkau tanggung hari-hari ini. Engkau mungkin bisa tersenyum kepada semua orang, tetapi Tuhan bisa melihat kepahitan yang sedang engkau terus miliki di dalam hatimu, yang tidak pernah engkau mau lepaskan. Engkau mungkin berusaha untuk berbicara secara baik kepada orang, tapi Tuhan bisa melihat bagaimana hatimu sudah hancur, hatimu sudah terluka oleh banyak hal, dan Tuhan mau membetulkannya. Tuhan melihat hati. Di sisi lain manusia hanya melihat apa yang ada di luar kita. Bagian yang ketiga, pemulihan hati penting bagi Allah, karena Tuhan tahu isi hati kita. Dalamnya neraka diketahui oleh Allah, apalagi hati manusia. Jadi di bagian yang pertama ini saya mau mendorong bahwa hati kita itu perlu dipulihkan oleh Tuhan. Harus ada sebuah general check up yang perlu kita perhatikan dalam hati kita. Seperti saya menggambarkan seperti sebuah sepeda motor. Sepeda motor harus dirawat dalam jangka waktu tertentu. Kalau tidak, maka pasti ada bagian yang rusak. Maka kelamaan
Lama-kelamaan motor itu akan menjadi mati dan tidak berfungsi lagi. Tetapi ketika dirawat dengan baik, dalam jangka waktu tertentu, diganti olinya, diperbaiki apa yang rusak, onderdil yang tidak baik lagi diganti dengan yang baru, maka motor itu akan bisa memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Orang bisa memakainya dengan baik, tidak macet, tidak mogok di jalan. Sama halnya dengan hati kita semua. Saya mau mendorong untuk kita mengecek hati kita sejenak pada saat ini. Saya beri waktu 1 menit. Bagaimanakah isi hatimu saat ini? Bukankah engkau telah begitu lelah untuk menutupi apa yang sesungguhnya di hatimu? Mungkin engkau mengalami kelelahan, sebuah kekecewaan, kesedihan, putus asa. Hari ini Tuhan mau memulihkan hatimu. Pertanyaannya, maukah engkau memberikan waktu secara khusus untuk engkau bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Maukah engkau jika Yesus datang dan memulihkan isi hatimu? Buka hatimu, datang kepada Dia, maka aliran air hidup itu akan masuk di dalam hatimu dan menguasainya, memenuhinya, sehingga semua yang kotor akan keluar dan hatimu menjadi segar kembali dalam nama Yesus. Poin yang kedua, apa yang dialami oleh kedua orang ini setelah mereka berjumpa dengan Kristus? Setelah hatinya dipulihkan, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Perjumpaan mereka dengan Tuhan mengubahkan tujuan mereka. Tujuan mereka diubahkan, yang pada awalnya mereka berhendak meninggalkan Yerusalem dan berjalan ke arah Emmaus. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan, tujuan mereka berubah. Ada sebuah perubahan arah di mana mereka berjalan meninggalkan Emmaus dan kembali ke Yerusalem. Dikatakan seperti ini, tadi di awal di ayat 13. Pada hari Minggu itu juga, 2 orang pengikut Yesus sedang berjalan ke Emmaus, kira-kira 10 kilometer jauhnya dari Yerusalem. Itu adalah tujuan mereka di awal pertama kali. Mereka mau berjalan ke kampung Emmaus yang jauhnya dari Yerusalem, sekitar 10 kilometer. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu memiliki makna. Memiliki makna karena mereka sedang pulang dengan sebuah kekalahan. Mereka pulang dengan kehilangan pengharapan. Mereka pulang ke Emmaus dengan sebuah kekecewaan. Mereka sedang berjalan menuju kepada hal yang tidak baik. Mereka sedang membawa sesuatu hal yang tidak baik ke arah yang salah. Mereka pergi meninggalkan Yerusalem, sebuah tempat di mana mereka pernah mengalami sebuah hubungan, sebuah relationship, sebuah kehidupan yang begitu menggembirakan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi setelah Yesus bertemu dengan mereka dan mereka berbincang-bincang dengan Yesus, tujuan mereka berubah. Mereka tidak lagi meninggalkan Yerusalem berjalan ke Emmaus, melainkan mereka berputar arah dan mereka kembali pergi ke Yerusalem. Di ayat 33 dikatakan seperti ini, dari terjemahan lain. Mereka pun bangun dan segera pergi kembali ke Yerusalem. Di sana mereka mendapati ke-11 murid berkumpul bersama dengan segala kawannya. Mereka kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan para murid-murid yang lain. Makna perjalanan kembali mereka ke Yerusalem. Mereka kembali dengan semangat yang baru. Mereka kembali dengan sebuah kemenangan. Mereka kembali dengan sebuah pengharapan. Yang dahulunya meninggalkan Yerusalem membawa kekecewaan. Mereka kembali ke Yerusalem membawa sebuah pengharapan yang baru. Jemaat Tuhan, jika engkau mau diubahkan kehidupanmu sepenuhnya, engkau mau melihat sebuah kemenangan kembali, engkau mau diperbaharui pengharapanmu, engkau mau mengalami sesuatu hal yang baik, berjumpalah dengan Tuhan. Ketika engkau berusaha untuk berubah, tetapi daging ini selalu berkata bahwa terlalu enak dosa itu, maka berjumpalah dengan Tuhan secara pribadi.
maka engkau akan bisa melawan dengan rohmu dan engkau bisa mengalami sebuah perubahan, pertobatan yang sejati. Engkau bisa mengalami sebuah pertobatan. Engkau bisa mengalami pemulihan hidup secara utuh yang dahulunya membalik badankan dari Kristus, sekarang berputar menghadap kepada Kristus. Saya teringat dengan sebuah cerita yang dialami oleh Rasul Paulus juga. Ketika saya merenungkan cerita Rasul Paulus mengalami sebuah perubahan dalam tujuan hidupnya. Tujuannya telah diubahkan oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan. Sebelumnya dia adalah orang yang tidak suka dengan orang percaya atau orang Kristen pada saat itu. Karena di ayat 5 Kisah Rasul 9 berkata seperti ini. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Saulus pada saat itu mau menganiaya pengikut Yesus. Dia berusaha mau pergi ke kota lain untuk menganiaya. Tetapi Yesus menangkap. Dan Yesus mengatakan kepada dia, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan juga dikatakan di ayat ke-18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ketika itu juga ayat 20, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dua ayat ini sebagai tanda bagaimana dia diubahkan oleh Tuhan. Yang dahulunya dia mau menganiaya, lalu ditangkap Tuhan, dibuat buta. Dan setelah dia bertobat, dia didoakan, maka kebutaan itu gugur dan dia diubahkan tujuan hidupnya menjadi seorang pemberita Injil. Dia dipakai Tuhan masuk ke rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus hidup, Yesus adalah anak Allah yang harus kita percayai supaya kita mengalami keselamatan. Merubah tujuan artinya memulihkan, membetulkan, dan membuat lebih baik. Paulus mengalami pemulihan, hidupnya dibetulkan, dan tujuan hidupnya menjadi lebih baik. Yang dahulunya penjahat, pembunuh, sekarang dia bisa menjadi pewarta Injil. Dia menjadi pemberita Injil bagi banyak orang. Kemanakah engkau sedang berjalan hari-hari ini? Masihkah engkau berjalan ke arah yang sesuai dengan Tuhan kehendaki? Atau engkau berjalan kepada kehendakmu sendiri? Engkau mau pergi melakukan sebuah perjalanan kehidupan sesuai apa yang memuaskan hatimu. Tuhan mengingatkan buat kita semua. Untuk kita bisa kembali dan taat kepada Tuhan. Untuk kita bisa kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga tujuan arah kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sadarkah engkau bahwa Tuhan ada di dekatmu untuk mengubah tujuan hidupmu? Sadarkah engkau bahwa Tuhan sedang mengirimkan orang-orang untuk bisa membangunkan engkau, membuka matamu, dan engkau bisa kembali kepada Tuhan. Berjumpalah dengan Tuhan, maka tujuan hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Dua hal saja yang ingin saya ingatkan pada hari ini, yang saya ingin lepaskan kepada seluruh umat Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Yesus mengubahkan hati, dan yang kedua mengubahkan tujuan. Memulihkan hati kita menjadi baik kembali, dan yang kedua merubah tujuan hidup kita yang dahulunya meninggalkan Tuhan, sekarang akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Saya mendorong, saya mendoakan, kita semua harus berjumpa dengan Tuhan sekali lagi. Kita mesti bisa mengalami Tuhan kapan saja dan di mana saja. Tuhan bisa engkau nikmati dimanapun. Meski engkau ada di dapur, meskipun engkau ada di alat transportasi umum, atau engkau ada di dalam kamar. Dimanapun, bahkan di kamar mandi, ketika engkau mau berjumpa dengan dia, dia mau menemui engkau secara pribadi. Bahkan Alkitab berkata, tutuplah pintu dan engkau akan bisa mengalami dia secara pribadi. Jemaat Tuhan, Tuhan mau untuk menghabiskan waktu dengan engkau. Tuhan mau bersekutu dengan engkau.
pertanyaannya, maukah engkau memberikan waktu? Kapanpun kita bisa mengalami Tuhan. Jangan hanya berdoa. Berdoalah sampai engkau menikmati hadirat Tuhan dan engkau bisa memahami isi hati Tuhan. Jangan asal membaca firman. Bacalah firman dengan sungguh-sungguh sampai engkau bisa menyerap sebuah pesan rema khusus yang bisa engkau lakukan dalam kehidupanmu dan hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Jangan asal beribadah ke gereja. Pakai ibadah setiap hari Minggu itu sebuah kesempatan yang mahal. Ketika engkau tidak bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah mungkin karena ada batasan, karena tempat tinggal mungkin dan sebagainya. Pergi ke gereja dengan sebuah kerinduan yang dalam bahwa engkau mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Maka Tuhan akan melawat engkau. Ketika engkau mungkin sudah susah libur dan ketika ada hari libur, pakai itu untuk pergi ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan engkau bisa bebas menyanyi, menangis, memuji Tuhan. Atau bahkan dimanapun engkau berada ketika engkau mendengarkan pujian penyembahan, nyanyikan bukan hanya sebatas dari pikiran atau mulut saja, tetapi dari hatimu yang terdalam. Maka Tuhan akan menjamah engkau dimanapun engkau berada. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kapan terakhir kalinya engkau berjumpa dengan Tuhan? Saya bertanya ini untuk menutup firman Tuhan siang hari ini. Kapan terakhir kalinya engkau berjumpa dengan Tuhan? Maukah engkau menyediakan waktu sejenak untuk berjumpa dengan Tuhan? Maukah engkau mau mendengar suaranya secara pribadi? Maukah engkau belajar dari firman-Nya dan Tuhan berbicara kembali kepadamu? Saya percaya jika engkau mau dan memberikan hatimu, waktumu, Dia Tuhan yang baik akan memeluk engkau dengan kasih-Nya secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang sudah menegur dan mengingatkan kami semua ya Tuhan. Biarlah hari ini ketika kami sudah lama tidak menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Ketika doa-doa kami menjadi kering, ketika pembacaan firman kami Tuhan menjadi sebuah rutinitas biasa, puji-pujian seperti lagu biasa yang kami dengar, Engkau yang akan berjumpa dengan kami secara pribadi sekali lagi. Engkau Tuhan yang akan melegakan setiap hati yang berat. Engkau Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera buat hati yang sedang gundah gulana hari-hari ini. Engkau Tuhan yang akan meredakan amarah di setiap hati-hati pada saat ini dalam nama Yesus. Supaya hati kami semua menjadi bersih. Supaya hati kami semua menjadi segar. Ketika hati kami baik, maka kehidupan kami juga menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan, jika ada Tuhan di antara kami yang perlu mengalami pertobatan, Engkau yang akan menemui mereka, Engkau yang akan berjumpa dengan mereka, supaya antusiasme mereka bisa berubah, supaya selera mereka bisa berubah, supaya prioritas dan keinginan hati mereka berubah kepada Kristus saja. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang akan beracara di hati mereka pada saat ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman ya Bapa. Biarlah suasana surga terus melingkupi hati dan pikiran mereka. Biarlah suasana surga yang akan terus memberkati mereka semua pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Sebuah firman Tuhan yang saya harap bisa menjadi sebuah peringatan buat kita semua, sebuah dorongan buat kita semua untuk bisa terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya di setiap devotion kita, di setiap ibadah kita, di setiap apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya mendorong, saya berdoa, kita akan semakin dekat, kita semakin erat menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan bersyafaat bersama-sama. Ada beberapa pokok doa yang perlu kita naikkan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu tubuh Kristus untuk bisa saling mendorong, saling menguatkan, mengklaim mujizat Tuhan atas kehidupan kita sebagai jemaat bersama-sama. Yang pertama, kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Ada 2 orang yang secara khusus masih terus minta didoakan. Yang pertama, karena ada sebuah benjolan dalam tubuhnya. Kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan, melakukan mujizat, menyingkirkan setiap benjolan yang ada, dan Tuhan menyembuhkan beliau secara mujizat. Dan yang kedua, ada seorang ibu yang divonis dokter untuk bisa memiliki sebuah penyakit yang cukup serius. Kita berdoa juga tangan Tuhan yang akan menolong beliau, tangan Tuhan yang sanggup menghilangkan semua penyakit itu. Apapun vonis dokter bisa Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang baik kembali, normal kembali, dan tidak ada rasa sakit dalam tubuhnya. Kita berdoa buat 2 orang ini secara khusus pada hari ini karena mereka sakit. Yang berikutnya kita akan berdoa buat salah satu majikan dari jemaat Tuhan yang perlu didoakan karena nafsu makannya sudah turun, lalu cukup sulit untuk bisa dirawat. Ada sedikit tantangan buat umat Tuhan ini menjaga beliau karena beliau sudah tua. Kita berdoa supaya campur tangan Tuhan turun atas majikan ini dan Tuhan memberikan otoritas ilahi untuk bisa menuntun, untuk bisa merawat dengan baik, dan majikan ini bisa taat terhadap apa yang sedang akan dikerjakan. Jadi ketika mau makan, supaya mau makan, ketika melakukan hal yang lain bisa menurut, dan semuanya bisa lebih baik. Kita berdoa secara khusus. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Dia sanggup campur tangan
atas setiap masalah yang sedang dihadapi dalam kehidupan kita semua umatnya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini hamba berdoa secara khusus, berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan, lakukan mujizat-Mu atas 2 orang ini ya Tuhan. Yang satu Tuhan, dia memiliki benjolan pada tubuhnya. Dan yang lain Tuhan, dia divonis dokter memiliki sebuah penyakit yang cukup serius. Bapa, di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang sulit bagimu. Tidak ada yang sukar ya Tuhan bagi Engkau. Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Engkau Tuhan yang sanggup memberikan mujizat itu. Supaya 2 orang ini yang sedang memiliki penyakit ya Tuhan, mereka bisa disembuhkan, dibebaskan di dalam nama Yesus. Kami klaim ya Tuhan, setiap janji-Mu bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus. Kami klaim ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa, penyembuh kami yang ilahi, penyembuh kami yang hidup, yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit apapun itu Tuhan. Karena tiada mustahil bagimu. Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Tuhan yang menciptakan kami semua. Engkau memiliki otoritas Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Dan atas perintah-Mu Tuhan, di firman-Mu Engkau berikan otoritas juga untuk berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, oleh karena otoritas Tuhan, hanya di dalam nama Yesus saja kami berdoa, kami perintahkan semua penyakit itu pergi dan Engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami bersepakat dengan seluruh umat-Mu semua ya Tuhan. Kami mau meminta, mengklaim kesembuhan yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Bagi mereka juga semua yang sakit ya Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan mengalami tubuhnya kurang baik, yang mengalami ketidaknyamanan ya Bapa, di dalam nama Yesus. Dimanapun penyakit itu, rasa tidak nyaman itu, rasa nyeri itu, semua dihilangkan di dalam nama Yesus. Engkau menjadi sembuh kembali secara total. Engkau mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa bersepakat, Tuhan lakukan mujizat di dalam nama Yesus. Percayai Tuhan adalah penyembuh-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat salah satu umat-Mu yang majikannya hari-hari ini mengalami hal yang kurang baik ya Tuhan. Sudah kurang makan ya Tuhan, agak sulit untuk bisa diatur, dituntun Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan mengubahkan atas majikan ini dalam nama Yesus. Mungkin karena usianya yang sudah tua, mungkin karena tubuhnya ya Tuhan yang sudah sulit untuk dia kendalikan. Apapun itu penyebabnya, kami percaya meminta mujizat yang daripada Tuhan, memohon kepada Tuhan yang hidup, mengklaim bahwa Tuhan lakukan sesuatu. Kami percaya Tuhan sanggup lakukan sesuatu. Kami akan mendengar bagaimana Tuhan melakukan mujizat atas majikan ini. Dan umat-Mu Tuhan jemaat ini akan mengalami sebuah kekuatan ilahi. Damai sejahtera Tuhan turun atas merawat kakek yang sedang dia jaga ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas jemaat ini Tuhan. Dan juga berkat-Mu turun atas kakek ini. Biarlah setiap keluarga seisi rumah mereka mengalami damai sejahtera yang berasal daripada Allah saja. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari-hari ini kami menikmati hubungan itu lebih dekat, lebih intim daripada sebelumnya dalam nama Yesus. Biarlah hal-hal yang menghalangi kami untuk bisa mengalami Tuhan akan diruntuhkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Prioritas kami, keinginan kami, kemauan kami, selera kami akan hanya kembali kepada Tuhan saja. Segala sesuatu yang kami kerjakan akan kembali kepada hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekaliannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Jemaat Tuhan,
terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya sehingga kita bisa melakukan ibadah ini secara bersama-sama. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dan selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.